Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Saya Budi. Saya Henry. Saya Jai. Balik lagi di Cator. Catatan horor. Ceritakan horormu. Oke, kita mulai cerita yang pertama. Wah. Horor. Mistis. Aku harus buka ceritanya dulu ya. Boleh. Ditulis gak sih? Duing sukan mana? Kata Sarah, cepet cerita bang. Sabar Sarah. Sabar. Sarah orang mana? Wah, ceritanya Banyak ya banyak banget ya. maaf ya, Terima ya. kasih kepada yang ngirim cerita. tutor ya yang sudah Oh mengirimkan iya ceritanya. benar, aku lupa. Yang Jadi yang belum kebacain juga. Aduh, maaf pisan nih. Padat pisan ini, aduh. jadi Ini banyak banget ceritanya soalnya. Jadi sekarang ini kita bakalan cerita dari salah satu pengalaman skuter Wow. yang berada di salah satu kota di Jawa Barat. Di Jawa Oh, ini Barat. masih di Jawa Barat ya berarti Masih ya. di Jawa Barat gitu. Langsung aja kita cerita ya. Oke. Boleh. Nah, jadi namanya ini kita samarannya siapa ya? Biar enak. Cewek cowok, Bu? Cowok. Cowok kita kasih nama ini aja lah. Justin aja, Justin. Jangan terlalu lama. Kita kasih panggilan Tio aja lah, Tio. Tio ya, Tio enak lah Tio. Ada berapa orang yang disamarkan? Temennya ini itu di cerita ini ada 2 orang. Oh, cuma 2 orang. Enggak, jadi ada Tio dan ada 2 orang temennya. Oh. Mau disamarkan juga Yang terjadi di TKP ini. Tio. Ini mereka semua ngalamin ya? Iya, jadi berbarengan katanya ngelihat sosok ini tuh Wah, berbarengan. valid ini. Kalau di ACC. masukkan pengadilan ini sah ini. Jadi kita sebut temannya siapa nih? Cewek semua, cowok Semua cowok. Yang cowok. satu Tio, Bang sama Pacul. yang Joko. Tio, Bambang, Joko ya. Tiga, Tio, Cuman Bambang, untuk Joko. pemain utama kita sebut saja Tio Tio. ya. Nah, jadi gini, ceritanya ini Tio ini bisa disebut hobi memancing. Oke. Memancing. Oh, kita sebelum ke situ kita latar belakang Tio dulu ya. Jadi si Tio ini sudah berkeluarga, memiliki istri dan 2 anak gitu. Tinggal di salah satu kota di Jawa Barat. Disebutin aja nggak ya sih? Kalau kotanya mah nggak apa-apa sebutin. Di Sukabumi kotanya, Jar. Sukabumi. Di Sukabumi. Jadi ada daerah di Sukabumi. Nah, si Tio ini hobinya itu mancing di daerah rumahnya. Ya sekitar berjarak kurang lebih 3 km lah, nggak terlalu jauh ya kalau 3 km ya. Ya, deket lah. Hobinya benar-benar ini ya. Ya pada umumnya aja sih ya. Ya hobi memancing. Nah, memancingnya ini di sungai-sungai gitu. Jadi bukan di Oh, bukan di tempat umum gitu pemancingan. bukan di tempat umum pemancingan. Wah, berani dong. Emang nggak takut dia? Nah, Sungai kah? Sungai? iya di sungai gitu. Jadi mancing-mancingnya itu. Kan lu suka ngeliat gak sih orang yang suka? Iya. Heeh. Mm-mm. Kalau daerah gue kan itu ada tuh kayak di sungai-sungai gitu kan. Tapi itu kan maksudnya aman lah. Mm-mm. Sukabumi sungai terkenal apa sih? Cuman ya bukan sungai gede gitu Oh, kayak bukan sungai itu gede. Oh. disebutnya bukan sungai ya kalau gitu. anak apa sungai ya? berarti kan? Mungkin anak sungai lah ya. Oke. Nah, Oke. jadi kejadian ini tuh tepat pada hari Sabtu. Biasalah mancing kan malam minggu Weekend ya. lah. Wah, ini malam nih ceritanya. Bentar. Oh, oke. Nah, jadi rutin seperti biasa, Tio ini kalau berangkat mancing itu sekitar pukul 4 sore. Jadi dia mulai start pergi mancing jam 4 sore ke titik pemancingan A. Nah, dari rumah dia ke lokasi tempat pemancingan itu jaraknya kurang lebih 3 km. Dan itu biasa dia berjalan kaki ke tempat memancingnya. Oh, berarti tergolong dekat dong kalau Dekat, bisa jalan 3 kaki. kilo dekat lah ya. Iya, kalau jalan lumayan, Jar. Ya juga ya. Kalau jalan lumayan. Tapi mungkin ya karena bareng-bareng kali ya, karena dia memancing dengan 2 orang temannya. Karena bareng-bareng ini mungkin nggak kerasa lah ya di jalan. Nah si tempat pemancingan ini untuk
lokasinya itu ada beberapa titik ternyata. Jadi ada apa ya biasanya kita sebut kalau Spot. spot betul. Jadi ada beberapa spot ternyata. Spot pemancingan. Jadi nama-nama spot kemarin itu ada dia tuh nyebutin jadi spot A ini namanya spot apa gitu. Spot B ini spot apa, spot C ini spot apa. Nah, cuman yang jadi tempat favorit mancing ini ada di spot A. Dari sekian spot itu. Kita sebut aja spot A lah ya. Nah, kenapa di situ rame? Katanya di situ itu ya Ikan banyak kan? karena sering sering dapat banyak ikannya. Udahlah dia untuk awalan ke spot A dulu. Pada saat hari itu ya. Dicoba dulu ke spot A. Itu udah bareng sama 2 temannya tuh. Betul. Nah, pada awal-awal itu mancing nih katakanlah dia nyampe tempat pemancingan pukul 5 sore. Mancing aja ya, mancing. Itu kata si Tio ini nggak tahu kenapa Jar pada hari itu langit itu mulai gelap itu seperti lumayan cepat, jadi nggak kayak biasanya. nggak kayak biasanya Kan gitu kan. nunggunya lumayan lama kan. Jadi katanya itu sekitar pukul 5:30 anehnya itu udah mulai gelap Jar si langit itu. Nah, bukannya 5:30 memang gelap ya? Enggak deh ya, 5:30 enggak ya? Kan udah mulai gelap tuh Udah harusnya. mulai gelap harusnya, Bu. Cuman ini bener-bener gelap kayak malam gitu kan. Iya, enggak. Jadi kan kayak nggak masuk akal gitu. Iya. Tidak ada lembayung. Tidak ada senja. Iya, betul. Nah, mancing ini si penerangan itu hanya mengandalkan senter dari HP. Minim sekali Kan? Betul. Minim sekali. Nah, cuman kalau pada saat memancing si HP ini dimatiin Jar. Jadi mancing ini emang dalam kondisi gelap. Jadi sudah biasa mancing dalam kondisi gelap. Ngerti gak? Ngerti. Lu harus dijabarin lokasinya Gimana? Semua juga ngerti ya mancing kayak gimana. Enggak, jadi di spot A ini si bentukan sungainya ini tuh gini nih. Cagak. Cekung gitu kan. Cagak gini nih. Iya. Ada 2 jalur. Betul. Nah, jadi dia itu mancing di Tengah-tengah. bukan di tengah-tengah Hen. Kan ini gini Hen. Gimana ya? Ya, Jelasin. betulnya kan Gini aja gini. Nah, kan ini teh ini gini. Tadi Dia dipilih di salah satu jalan ini kan, cagak ini kan. dia bentar aku. Nah, jalur bercabang kan berarti kan? Iya. Enggak, ini teh 2 jalur gini, nih gini. Iya, gini bersabang. Hen. Oh, gini terus gini. Bentar aku biar enak gimana ya. Intinya dia duduk dulu aja lah di spotnya. Ya. Suka pusing. Baca aja lah. Allah. Enggak, soalnya aku nggak sempat. Oh. Sorry. Enggak apa-apa. Nah, lokasi dia duduk itu bersebelahan dengan jalur rel kereta api Hen. Iya. Jadi lu tahu kali di anak sungai gitu ada terowongan, terus atasnya itu rel kereta api, kebayang nggak sih? Jar? Iya. Nah, dia itu dekat tuh dengan posisi Terowongan itu. Ya, Soalnya Hen ke lokasi spot A ini dia harus melewati Si terowongan dari itu. warga dulu, melewati rel dulu, baru turun ke bawah, Betul. lewat jalur Iya, rel iya, itu. iya. Kebayang lah ya. Iya. Nah, kurang lebih pukul 8-9-an lah ya. Kan suasana hening nih. Suasana hening. Tiba-tiba si Tio ini dari belakang tiba-tiba kayak ada yang nyamperin. Bukan kayak manggil ada. gitu maksudnya. Jadi Memang ada kayaknya. jadi hawa udah kerasa hawa ada yang Mendekati. lah di belakangnya itu. Otomatis kan si Tio ini refleks lah ya melihat ke belakang. Nah, cuman kan karena posisinya gelap dan gak ada kepikiran buat nyalain senter HP dulu, dia kan cuma langsung lihat gini nih. Refleks ya. Nah, kalau kata Tio ini katanya dia kayak dihampiri kayak sosok kakek-kakek. Tapi dia nggak kenal itu tuh siapa. Nggak kenal.
si kakek-kakeknya itu katanya pakai baju kayak baju pangsi hitam Iya. sama pakai topi kayak petani itu, Ah. Jar. Caping. Apa namanya kan? Caping. Nah, kata si Tio si penampilannya itu kayak gitu. Nah, si kakek itu tiba-tiba bilang ke Tio, Jang, wayahna lah tong mancing di dieu heula. Gimana ya bahasa Indonesianya ya? Jangan mancing di sini, Tolong kan? jangan dulu mancing di sini. Gitu. Kata si kakek bilang gitu. Ya dia si Tio ini cuman bisa bilang iya aja ya Iya. gitu ya. Terus pas bilang ke mau manggil temennya, siapa tadi kita nama sama Bambang. Sama Joko. ke si Bambang lah ya. Ke si Bambang. Bang. Iya di Tita Indit. Kan si Bambang nanya kan Ya, sama siapa gitu ya. Sama siapa? Ditanya kusaha. Iya cenah. Tah pada saat ini sama si kakek, pada saat nunjuk si kakek, si kakek tiba-tiba nggak ada. Kaget dong. Kan? Berarti si Babang nggak lihat tuh si kakek. Si Bambang nggak sempat lihat. Jadi yang lihat itu di situ Yang interaksi itu cuma Si Tio Tio aja. aja. si Tio doang Sama si gitu. kakek Sama itu. si kakek itu. Raiden. Si Raiden. Cuman kan karena si Tio yang hanya mengalami di situ, akhirnya tidak digubris dulu karena si teman-temannya masih nggak percaya gitu dengan omongan si Tio ini. Gitu ngahayal gitu. Pada saat beberapa jam kemudian, ternyata nggak tahu kenapa anehnya tuh di hari itu hasil pancingan ini nggak kayak biasanya, Jar. Oh, nggak banyak. Nggak banyak. Akhirnya pada pukul 11 Malam ya. 11 malam memutuskanlah si Tio sama si Joko pindah tempat, Pindah spot. karena kan kesel kali ya nggak. Si Joko? Kalau si Joko mah tetep kekeh pengen di situ. Oh. Si Jokonya mah Jadi pisah mereka tuh. Mungkin dia penasaran atau gimana gitu. kayaknya gitu. Masa sih di tempat yang biasa ini kok Dapat terus gitu. Cuman ya karena mereka jadi bisa disebut Ada beda pendapat ya? Enggak, bisa disebut 3 orang ini tuh ke hal-hal seperti itu tuh Kurang. Antara berani nggak berani lah gitu. Jadi mereka tuh kayak udah biasa mancing sendirian malam-malam tuh. Iya. Udah berani sendirian. Karena udah biasa gitu kan. Kayaknya untuk hobi-hobi pemancing udah halumrah deh kayak gitu ya. Iya. Akhirnya si Tio sama si Bambang pindahlah ke spot B katakanlah ya. Betul. Itu teh dari spot A ke spot B itu jaraknya kurang lebih 500 meter. Oh, jadi nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Jadi dia lumayan lah jalan ikut pinggiran sungai gitu Hen. Jadi ke arah kesananya lagi lah ya. Kan tadi jalurnya gini, bahas jalur lagi ya. Udahlah pokoknya mah Tekor. jauh dari lokasi A aja ya. Jadi lokasi A itu nggak kelihatan aja dari spot B itu udah nggak kelihatan. Lagian kan itu emang malam kan? Emang malam juga kan. Jadi si Joko sendiri Ya sebenarnya si Joko diajak juga. Ya ibaratnya Joko, ayolah kita pindah tempat aja di sini nggak dapat. Sok weh meren gitu kan. Masih aja gitu masih ya? PW lah di sini gitu ya. Masih betah. Masih betah. dan si Joko Udah aja pindah mereka tuh ke spot B. Mancing aja di spot B. Itu mancing itu sekitar sampai pukul 2 malam kalau nggak salah. Lumayan malam, Jar. Nah, jadi Tapi di spot B itu gak ada kejadian aneh lagi. nggak ada. Nah, jadi di pukul 2 itu pada akhirnya si Tio sama si Bambang tadi teh yang pindah spot tuh. Si Tio sama Bambang memutuskan untuk pulang akhirnya. Dan si Joko ditinggal sendiri aja di sana gitu. Nah, keesokan paginya tiba-tiba kebetulan rumahnya Tio, Bambang sama Joko ini berdekatan Hen. Gitu. Tiba-tiba keluarganya si Joko. yang ditinggalnya si Joko ya. Ah. Keluarganya si Joko
kaget Apa? ngelihat si Joko ini tiba-tiba kayak orang yang gimana ya? Bingung. Linglung. Linglung, betul. Linglung. Pada saat pagi itu. Linglung itu Berarti beda kan sama si Joko udah pulang ke rumah tuh paginya tuh. Sama, jadi kayaknya si Joko udah pulang juga berarti Paginya. tapi gitu. nggak bareng gitu kan? Cuma nggak bareng. Ya. Nah, disamperin lah ke rumahnya Tio, mungkin ada apa kejadian semalam gitu kan, si keluarganya penasaran kan. Si Soalnya Tio, si Jokonya berbeda kan. si Tio juga penasaran, akhirnya nyamperin lah ke si rumah si Joko, lihat kondisi Joko seperti apa. Ternyata pada saat diajak ngomong Udah nyambung. nyambung, Masih. jadi ternyata masih normal posisinya Joko ini. Dan si Joko bilang bahwa si Joko ternyata kayak ngelihat kuntilanak, Bukan sosok kakek lagi. bukan sosok kakek lagi. Oh my god. Jadi si Joko ini ternyata jar ngelihat sosok kuntilanak di si lorong Real itu. ya terowongan rel, apa sih kita sebutnya ya? Iyalah, kita udah bisa ngebayangin. Nggak, ini skuter biar Apanya gimana? Kalian tahu di bawah sungai aja, anggap sungai. Ini rel kereta, ini terowongan gitulah. Jadi si sosok kuntinya itu di di bawah tengah-tengah air. tengah-tengah air. Jadi di atas air dia itu. kunti air. Kunti air di situ. Nah, jadi si Joko bilang bahwa dia itu ngelihat sosok kuntilanak di tengah-tengah jembatan kereta itulah ya, di bawahnya. Itu teh jalur datang kan? Maksudnya jalur kereta aktif kan? Jalur kereta aktif. Enggak, itu jalur datang mereka bukan? Iya, jalur datang mereka. Jadi kan mereka kalau ke spot itu kan Lewat situ kan? ngelewat kereta dulu, terus turun ke bawah kan. Nah, jadi kan itu ada terowongan air tuh yang di atasnya rel kereta. Nah, Joko ngelihat kuntilanak di situ. Terus si Joko pulangnya gimana? Iya, Ngelewatin situ? enggak, makanya dia itu kan ngelihat kuntilanak langsung caw. Dia itu gitu. pulang karena ngelihat itu Enggak, maksudnya dia jalur pulangnya kemana? Ya ke Kan berarti situ. beda. Ke lokasi yang sama, naik ke atas itu lari. Jadi di tengah-tengah Dia terobos si kuntinya. bukan di pinggir jembatan itu suka ada jalan kecil setapak gitu loh buat ke warga. Nah, Itu. ke situ. Nah, ini ada hubungannya aja ternyata sama cerita yang tadi itu. Nah, karena Tio ini dan Bambang bisa disebut penasaran, mereka akhirnya balik lagi lah. Asli, ini mah asli anjir. Konyol sih ajar. Ini si narasumber berani banget ya. Ya, makanya aku bilang, jadi posisinya emang ketiga orang ini bisa disebut berani nggak berani gitu. Tolol bukan sih? Karena kan di sisi lain, Jar, karena hobi memancing mereka yang sudah menggila-gila kali ya. Sekaligus penasaran juga. Sekaligus penasaran juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk mancing lah di spot A. Aduh. Ini termasuk menantang bukan sih? Ini mah tolol. Kayaknya sih kalau nggak salah ya si Tio ini emang dia bercerita ya, saya juga di sisi lain pengen tahu benar nggak sih gitu. Membuktikan. Soalnya kan di sisi lain Tio ini tadi berhubungan juga sama si kakek sosok itu kan? kakek itu. Make sense nih. Ternyata mungkin si ucapan si kakek itu tuh ya hubungannya sama si kuntilanak Ya, ini ya, kan. ya, ya. Makanya kenapa si kakek bilang Betul, ya, wayahnya nyambung. jangan mancing dulu Ya, kan. ya. Kayak Mungkin gitu. si kakek itu ngasih peringatan bahwa di sini tuh ada makhluk lain selain dia. Betul. Dan ada yang gitu. gak senang kayaknya. Jadi si kakek ini hantu baiknya lah Hantu ibaratnya gitu. Si Casper. Itu namanya anak hantu. Kita lanjut lagi ya. Lanjut. Jadi akhirnya si Tio dan si Bambang ini mancing lagi lah di lokasi. Itu teh keesokan harinya. keesokan hari. Enggak, gue masih bingung sama si Joko sih sebenarnya. Joko ikut gak? Gimana kabarnya? Enggak, Joko enggak ikut karena Trauma. trauma. Oh, tapi nggak sampai gila kan? Enggak. Oh. Jadi Udah sampai dibawa ke jadi kayaknya udah hal lumrah deh orang kalau baru pertama kali ngelihat sosok wajar. agak shock gitu ya, agak Ya, shock gitu betul, kan. betul. Udahlah seminggu kemudian jadi nggak langsung pada hari dia ngelihat kondisi Joko seperti itu ya. Dia balik lagi lah, akhirnya mancing lagi di hari malam minggu seperti biasa ya. Ngelewatin rel, turun ke spot A, mancing aja. Biasa dimulai di tempat yang ada si kakak itu. betul. Ya. Dimulai dari jam 5 sore.
ya seperti biasa. Cuman pada saat itu langit normal. Kan kalau hari sebelumnya gelap cepat gitu ya. Pada saat itu langit normal, mancing. Udah mulai malam nih, mungkin jam 10 malaman lah ya. Menjelang ke jam 11 malam menjelang ke jam 12. Ya seperti biasa dapat tangkapan. Si Tio ya masih penasaran kan, ternyata Memang Tio itu nyalinya beda sendiri, Bud. bisa disebut Yang aku gitu. lihat ya. Bisa disebut gitu. Ternyata ya kejadian lagi. Apa tuh? Kunti. Enggak, si kakeknya. Enggak, Kakinya ketemu Kunti. ternyata si kuntilanak itu muncul Di tempat yang sama, di tempat yang terowongan itu. di tempat yang sama. Persis seperti yang Joko bilang itu. Betul. Nah, Dan ini nggak ada pemberitahuan dulu dari si kakek. nggak ada. Nah, cuman kalau ini beda karena posisi kuntilanak itu agak jauh dari posisi mereka mancing. Jadi si Tio dan Bambang ini masih belum ketakutan ini belum apa ya? Belum terbukti. Belum terbukti lah Iya ya. kan? Cuman si Tio ini belum puas dengan penemuan itu, maksudnya perlu gitu, bukti yang lebih. gitu. Mungkin Padahal dia udah lihat kan itu. mungkin pandangan Tio terlihat samar terlihat samar. Jadi dia klarifikasi ke si Bambang ya, Iya. si Bambang. Bro, si Bambang ngelihat juga ternyata. Jadi mereka berdua ngeliat itu. Endingnya tiga-tiganya ngelihat akhirnya Jar. Kan emang Ya, tadi awalnya Yang tadinya gak percaya nih si Joko sama si Bambang ke si Tio Si itu. Bambang. Endingnya Enggak, percaya si semua. Tio sama si Bambang nggak percaya sama Joko kan? Enggak, awalnya kan Tio yang lihat kakek-kakek itu. Dan si Bambang sama si Joko gak percaya lah, apa sih gitu kan. Nah, minggu selanjutnya mancing lagi tuh. Dan akhirnya mereka berdua lihat sosok itu gitu. Akhirnya percaya. Si Kunti itu. Ya apapun itu. tadi sini klimaksnya Jar. Oh. Apa tuh? Belum beres anjir. Gue kira udah lihat dulu langsung udah. Karena si Tio sama Bambang ini masih kekeh mancing dan melihat sosok kuntilanak itu, Hah? Diajak mancing lah. ternyata kuntilanaknya lama kelamaan seperti mendekat Jar. Asli sih ini anjir. Bukannya pulang. Masak Indomie. Malah lanjut mancing gitu. Jadi si kuntilanak ini ternyata tiba-tiba berada di sebelahnya Siapa? si Tio. Anjir. Edan. Weh. Tada- Gak bisa gerak dong itu dong. Nah, dari situ akhirnya si nyalinya Tio mulai goyah. Ciu tuh. Akhirnya Yang tadinya berani itu. yang tadinya berani itu karena melihat dia mulai mendekat, si kuntilanak mendekat, mulai goyah, akhirnya ya lari. Pancing ditinggalin tuh. Segala ditinggalin gitu. Si Bambang juga. Nah, karena itu kan posisi mereka dari rel ke si spot ini turun dulu gitu. Kan mereka melewati tanjakan gitu kan. Itu, ya. Nah, kata si Tio ini nggak tahu kenapa pada saat mereka mencoba lari dan pada saat ditanjakan kayak nggak nyampe. Padahal gak sejauh itu dong. Padahal nggak sejauh itu gitu. Kayak Ngerti? ditarik gitu ya. Jadi bukan kayak seolah-olah panjang gitu si jalurnya itu. Ya sejauh-jauhnya itu tuh Jar, dari bawah ke atas sejauh gimana sih? Nggak mungkin kayak panjat pinang kan? Nggak mungkin. Enggak sih, masih posisi miring gini sih gitu. Ternyata emang pada saat lari dan kok nggak nyampe ngelihat ke belakang, si kuntilanak emang langsung lagi membanangi ke arah mereka yang lagi Lagi lari. lari. Jadi lagi diliatin tuh. Jadi si kuntilanaknya teh ngeliatin. Nggak naonan ya sia. Belum beres Jar ternyata. Lah, masih lagi. Dia jangan-jangan nggak selamat nih. Enggak, belum. Bentar. Gue jadi penasaran nih ceritanya nih. Nah, udah alhamdulillah akhirnya nyampelah ke atas rel. Si Bambang gimana? Bambang ikut lari, semuanya semuanya ikut lari, semua lari. ditinggal, pancingan ember ditinggal. Tapi besoknya datang lagi itu. Enggak, benar. Umpan aing. Nah, di situ udah nyampe atas rel, ya ngos-ngosan teh ya si Tio Ya, sama iya, Bambang. iya, betul. Paham. Seolah-olah kan ini. Udah gitu, Itu klimaksnya. mereka kan udah jadi relnya itu kan jalan kaki. Di atas relnya.
Iya kan nyusurin pinggiran rel Pinggir gitu. relnya, Sorry, ya. nyusurin pinggiran rel gitu. Ya di atas jembatannya itu nyebrang itu. Di atas jembatan. Kan ada jembatan ini rel. Terus di sininya mereka jalan. Oh enggak di jembatannya tapi yang ke arah sananya. Oh iya iya. Ke arah pemukiman gitu. Ah. Mereka jalan di pinggir rel sambil ngos-ngosan nya gelo cenah gitu merenya kasih Bambang Oh teh. iya, ekspresinya lah ya. Ekspresinya. Itu emang. Lagi jalan kedengarlah suara Apa? ya suara Kunti Ketawa Nangis gitu. apa ketawa? kayak kik Oh, gitu. Tawa berarti kan? Ya ketawa Kunti Ketawa sedih. kan otomatis refleks lah lihat ke belakang. Heeh. Ada anjir di tengah rel kunti anaknya. Dikejar. Asli anjir. Kampret asli anjir. Itu korban tabrak kereta bukan sih? Wow. Tar dulu belum beres, jangan dulu ke situ, jangan dulu. Mereka Gini, sorry, mereka sorry. akhirnya pada saat melihat kuntilanak itu lari lagi dong. Lari lagi karena itu jarak dari spot turun ke bawah itu ke pemukiman sekitar 500 meter lah. Akhirnya mereka lari nemu warung aja di pemukiman. Udah aja nggak ngeliat Si Kunti si itu. kuntilanak lagi gitu. Diam ke warung, si warung kaget kan. Kayak kelihatan dua orang lagi kayak apa ya kalau habis gitu. Ngobrol. Ya, enggak maksudnya si warung nanya ke duaan itu ayan Oh, ayan ayan naon naon. gitu merenang ada apa gitu jar. Ya dijelasin lah akhirnya sama mereka berdua. Itu teh jam berapa? Dini hari. Udah dini hari jam Oh, dini satuan hari. lah, jam satuan. Jadi ternyata jar si aktivitas mancing ini teh sama si warung ini teh udah seperti hal biasa. Jadi Udah banyak dengar cerita seperti Iya. itu. oh bukan ceritanya tapi lebih ke mancingnya. Mancingnya ini tuh emang tempat Oh. mancing loh gitu. Gitu. Jadi si warung ini tuh termasuk salah satu buat tempat ngopinya lah gitu kalau udah beres mancing gitu jar. Ceritalah mereka si toko mah si warung mah nggak percaya karena Berarti belum dengar juga. betul karena belum pernah ada kejadian. Itu pengalaman pertama. Cerita pertama juga. Sebenarnya kan pengalaman pertama ini kan sama si Joko yang kemarin itu Joko kan? itu kan. Heeh. Mungkin si Joko nggak langsung cerita ke si Warung. warung langsung balik Pulang ya. gitu. Oh. Gitu. Nah di sini Yang dulu ketawa tuh, Bud. Sekarang nih, kenapa? Iya sih. tadi warung itu kebetulan ada dua orang. Ditanyain lah ke si dua orang yang ngeliat ini, sama-sama penasaran jar anehnya ini. Itu Ya. pemancing yang lain. Bukan pemancing, malah si penjaga warung sama temennya. Heeh. Bukan penasaran sih kata si Tio teh, jadi mau ngebantuin ngebawain pancingan yang Oh, yang Yang ketinggalan. ketinggalan. Baik banget. Asli. Oh iya karena si warungnya termasuk langganan. Iya. Si itu kan, si Tio sama Bambang itu kan. Termasuk langganan ngopi gitu. Jadi Kasian kayak juga merenya. ya mau nolongin lah. Sama ya anehnya teh setelah diceritain gitu kenapa sih si penjaga warung sama temannya aneh ini Nggak takut. nggak takut gitu. Tapi ternyata emang Kok bisa? setelah mereka memutuskan untuk membantu Tio dan Joko dan Bambang untuk mengambil pancingannya, ternyata tidak terjadi apa-apa, Hen. Hah? Nah, jadi udah aja mereka balik lagi tanpa ada. Itu belum berganti hari kan? Belum, masih di malam yang sama. Ya maju ke subuh kayaknya. Dan kuat iman eta. Jaga warung. Asli. Nah, jadi setelah kejadian itu akhirnya Tio, Joko dan Bambang memutuskan untuk tidak memancing lagi di spot A. Aduh. Gitu. Jadi pindah spot aja intinya. Akhirnya pindah spot dan di spot lain mah tidak terjadi apa-apa. Nah, cuman masalah latar belakang cerita kuntilanak ini ya sampai sekarang ya masih belum terungkap lah kenapa sampai ada sosok seperti itu gitu, Hen. Masih sampai sekarang belum terungkap. Belum Jadi entah itu si kuntilanak itu korban tabrak kereta atau apa itu belum bisa dikaitkan ke situ ya. Soalnya si ibu warung juga gak tahu yang dia notabene di situ, selalu di situ, gak tahu cerita itu. Biasanya kan kalau kayak cerita-cerita horor gitu kan bisa jadi urban dari daerah Aja. sekitar kan. Betul. Jadi soalnya yang bikin aneh itu jar, padahal si spot A ini ya bukan mereka doang yang mancing di situ. Jadi Banyak, pemancing-pemancing lain juga Dan ada. tidak ada cerita itu di dan pemancing tidak, lain. Dan anehnya tuh tidak mengalami kejadian itu.
Tapi kenapa si Tio sama si Bambang bisa? Apa jadinya si Tio ini yang bawa? Yang punya kelebihan, maksudnya bukan kelebihan anjir. Mungkin kayaknya mah lebih ke Sensitif kayaknya Leb- si badan. sama lebih ke sompral gitu deh kayaknya. Kayak sebelum-sebelumnya. Kayaknya sih. Kayak gitu, Jar. Ya Terus, udah gitu endingnya. Endingnya gitu.